Polres Padang. Terima kasih sebelumnya kepada dosen yang telah membimbing mata kuliah pelayanan kesehatan lingkungan, sehingga saya dapat membuat video terkait tentang pelayanan kesehatan dengan melakukan 3 tahap, yaitu yang pertama konseling, yang kedua melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan, dan yang ketiga melakukan intervensi. Untuk itu mari kita lihat dan kita saksikan video, semoga bermanfaat. Baiklah Ibu, selamat datang di pelayanan kesehatan. Di sini perkenalkan, nama saya Aziza Bu. Saya di sini saya mau perkenalkan dulu, namanya siapa Bu? Saya Anissa dari Kampung Padang Timur. Sebelumnya Ibu apakah pernah di sini masalahnya adalah apakah sebelumnya Ibu pernah menderita penyakit apa penyakit yang Ibu derita? Tidak ada. DBD. Ibu pernah menderita penyakit DBD. Jadi apakah lumayan? Terus ini Bu, apakah Ibu ada tidur antara pukul 9 dan 10 pagi atau jam 4 sore atau sekitar sorean gitu Bu? Ada. Berarti jam berapa Ibu tidur? Jam 9.10 pagi. Jam 9.10. Jadi apakah sebelum tidur disemprot dahulu menggunakan pelindung diri atau misalnya nyamuk, anti nyamuk, obat anti bakteri sebelum tidur? Ada pakai obat nyamuk 3 ada. Nah, apakah di sekitar rumah banyak ditemukan barang-barang bekas seperti adanya genang-genangan air Bu? Jadi ada kaleng bekas atau di luar rumah ada kaleng berisi air atau kena air hujan, apakah ada? Ada dalam rumah saya juga ada air bekas. Kenapa nggak Ibu? Nah Bu, apakah jarak antara rumah Ibu dengan rumah tetangga itu kurang dari 1 meter? Atau lingkungan perumahan padat atau rapat, iya atau tidak? Iya. Jadi dekat ya Bu? Berarti setelah itu apakah ventilasi di rumah Ibu dipasang kasa atau KW gitu? KW enggak? Kasa. Ada di jendela-jendela rumah saya. Apakah Ibu mempunyai kebiasaan menggantung baju di dekat pintu? Ada banyak. Terus ya Bu. Terus apakah tempat penampungan air bersih itu ada mempunyai diberi tutup, misalnya di WC? Apakah tempatnya itu, apakah drum itu ditutup atau tidak? Iya, ditutup. Ibu apakah namanya tanaman dari pot air? Misalnya rumah ada pot air, ada air di dalam vas. Larva atau zat dapat membunuh jentik atau membuat nyamuk mandul? Ya, tidak. Apakah di rumah ada talang air yang tidak mengalir dan letaknya terlindung dari sinar matahari? Misalnya terlindung pohon rindang, ada. Nah, tadi Bu, dari hasil jarapan penyakit demam berdarah ini, Ibu diduga karena Ibu tidur jam sekitar 9.10 pagi. Jadi itu adalah perkembangan nyamuk. Jadi nyamuk untuk DBD ini dia akan berkembang dari 9.10. Jadi jangan Ibu tidur dari jam 9 sore, dari pagi dan sore ya Bu. Karena itu adalah perkembangan atau nyamuk itu berkembang. Nah, setelah itu Ibu untuk jentik-jentik nyamuk berada di rumah itu jangan ada tergenangan air ya Bu. Nah, untuk survei selanjutnya sini hasil kesepakatannya, boleh saya ya.
kapan apakah untuk sebagai rumahnya, apakah kami bisa melaksanakannya besok, Bu? Oh, boleh. Ya, untuk besok kami akan datang untuk mengintervensi tentang keadaan rumah Ibu ya. Untuk melihat di mana tempat-tempat situasi survei keadaan tempat TBD demam berdarahnya ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Tahap yang kedua, inspeksi sanitasi lingkungan. Kita melihat bagaimana pengamatan terhadap lingkungan di sekitar rumah. Yang kita akan melihat bagaimana kondisi atau keadaan yang ada di sekitar rumah. Mari kita buang. Dan ini juga tempat Bu, dari hasil observasi yang lakukan, Ibu penyebab kasus adalah di lingkungan Ibu atau di sekitar rumah ini, yaitu adanya titik penemuan titik nyamuk, ya Bu. Ya. Jadi kalau ada air di sekitar, misalnya di pot bunga atau di tempat yang ada genangan air, jadi harus dibuang ya Bu, jangan ada ya Bu airnya. Terus di dekat, jadi untuk itu jangan ada air ya Bu. Selanjutnya, untuk tindak lanjutnya kita akan melaksanakan program penyuluhan ya Bu untuk kepala desa supaya kita melihat survei yang ada di rumah-rumah ini ya Bu, apalagi di desa ini. Baiklah Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ketiga adalah tahap intervensi. Pada tahap KID kita melaksanakan penyuluhan. Dan yang kedua yaitu sarana dan pembangunan sarana. Ini adalah gambarannya. Dan yang ketiga adalah pengembangan teknologi tepat guna. Yang ini bertujuan untuk melihat bagaimana pembangunan sarana untuk melakukan seperti kita lakukan untuk melakukan ikan timah namanya. Dari keempat, pembuatan rekayasa, yaitu rekayasa lingkungan. Nah, terima kasih telah menonton video dan tayangan tadi dalam pembuatannya semoga bermanfaat bagi kita semua, dan maaf kalau ada kesalahan.